dari 5.000 vaksin DBD yang disediakan secara gratis, saat ini sekitar 800 vaksin sudah diberikan kepada pelajar tingkat sekolah dasar di Kota Palembang sebagai upaya pencegahan peningkatan kasus DBD di Kota Palembang. Dari 4.185 kasus DBD di Sumatera Selatan, sebanyak 22 orang meninggal dunia pada tahun 2025. Kota Palembang menjadi daerah penyumbang kasus DBD tertinggi dengan 934 kasus, 3 diantaranya meninggal dunia. Akibat tingginya kasus DBD di Kota Palembang, melalui bantuan hibah dari Takeda, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan menyiapkan 5.000 vaksin demam berdarah dengki yang diperuntukkan kepada pelajar tingkat sekolah dasar di Kota Palembang. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Trisna Warman mengatakan, dari 5.000 vaksinasi yang disiapkan, saat ini sekitar 800 vaksin DBD disalurkan kepada pelajar di Kota Palembang dengan rentan usia 6 hingga 12 tahun. Lantaran kasus kematian akibat dengki paling banyak terjadi pada kelompok usia 5 hingga 14 tahun. Ya, sudah kita mulai sejak November yang lalu. Sudah lebih kurang 800-an anak yang sudah di Kota Palembang di SD ini. Nah, ini kita teruskan, nanti akan ada launching di awal Februari, rencana di pertengahan Februari sebelum puasa kata Pak Gub di TPKS untuk memastikan semua anak nanti terlayani 5.000 vaksin gratis itu. Vaksin DBD yang dilakukan sebagai salah satu upaya mencegah peningkatan kasus dan menekan angka kematian akibat DBD di Sumatera Selatan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, Jalan Sukasari, Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar dikeluhkan warga. Kondisi jalan yang berlumpur dan licin dinilai membahayakan serta mengganggu aktivitas warga sehari-hari. Jalan Sukasari, Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, RT 015 RW 005, Palembang, mengalami kerusakan parah. Awalnya, jalan masih layak dilalui, namun kini berubah menjadi jalan berlumpur dan licin, terutama saat hujan. Salah seorang warga Septa menyebut, kerusakan diduga diperparah oleh aktivitas kendaraan bermuatan tanah yang kerap melintas. Tanah yang tumpah ke badan jalan membuat kondisi semakin berbahaya bagi pengendara. Akibatnya hampir setiap hari terjadi pengendara terjatuh, termasuk ibu-ibu dan anak yang berangkat ke sekolah. Kondisi ini juga berdampak pada aktivitas ekonomi warga karena banyak pengguna jalan memilih melintas jalur lain. Hampir tiap hari, kalau habis hujan mungkin lebih lah dari 10 motor orang nyampak atau jatuh. Ini termasuk anak-anak yang pergi sekolah, balik sekolah, banyak yang nyampak. Kami mohon minta tolong, kata orang Palembang itu minta tolong dilurui lah, dicek dulu jalan ini Pak, sebabnya kasihan lah jingo jalan ini beceknya gara-gara mau gali tanah ini Pak. Sementara itu warga lainnya tiara mengeluhkan genangan air saat hujan. Lumpur disebut sering masuk ke permukiman dan rumah warga. Bener be Kak, ya kesian lah wong yang lewat, apalagi kami kan membanjir kan sini penuh lah. Banjir kami lah jenak bersihan terus kapan hujan. Sini memang galak banjir Kak, cuman yo banyu itu tidak terlalu kotornya. Nah kan tanah tadi balik ke sini galau kan, jadi yang tanah lumpur-lumpur tuh masuk galau ke rumah kalau banjir. Warga berharap pemerintah segera turun ke lokasi dan melakukan perbaikan. Hingga kini, Jalan Sukasari disebut belum pernah mendapatkan penanganan. Hafidz Zainul, PAL TV.